Ada sebuah video eksperimen fisika yang viral di internet. Yang nonton jumlahnya udah sekitar 30 juta orang. Dan beberapa orang itu ngetekin aku di videonya. Jadi kali ini kita akan melihat video ini, terus nanti kita akan buktikan dan bahas apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oke. If I hold it like this and I let it go, what will happen? It will drop. Why? Gravity. Boring. We start spinning it. Ready? Diputar. I drop it. What? And it stays. No, what? What's happening? Nggak jatuh. What's happening? It's a gyroscope now. It is spinning and it is precessing like our planet Earth. What? Ya jadi itu ya teman-teman videonya. Di sini ditunjukkan bahwa roda ini ketika pas dia kondisi diem kemudian dilepaskan dia akan jatuh. Go. What will happen? It will drop. Tapi kemudian ketika roda ini diputar dulu sebelum dilepas, ajaibnya I drop it. nggak jatuh. And it stays. No, what? What's happening? Kok bisa? Ini adalah benar-benar hal yang di luar intuisi kita. Yang apa ya? Kita nggak ngira bakal kayak gini. Karena ini kan bendanya bukan benda yang kaku ya. Jadi kalau dilepas ya jatuh. Tapi entah gimana di luar intuisi kita, ketika dilepas justru dia tetap berada di posisinya. Kenapa ini teman-teman? Dan apakah ini beneran bisa terjadi atau tidak? Nah, untuk membuktikannya dan mencari tahu kenapa ini bisa terjadi, aku udah nyiapin alat setup yang sama seperti eksperimen ini. Jadi di sini aku udah nyiapin sebuah roda sepeda, teman-teman. Kita akan ngecek melakukan apa yang dilakukan di situ tadi. Dan selain itu, aku juga udah nyiapin. Di sini aku juga udah nyiapin giroskop, teman-teman. Nah, di sini tadi kan ibunya juga sempat ngomong ya, ini sekarang jadi giroskop. It's a gyroscope now. Dan di sini aku udah beli giroskopnya untuk nanti kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di giroskop ini. Oke, kita akan langsung praktek. Jadi langsung saja. Kita akan mempraktekkan persis seperti yang ada di video itu tadi, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ketika rodanya diam dan lalu aku lepaskan, maka rodanya akan jatuh. Ya, jelas, gravity, boring. Kemudian ketika rodanya ini aku putar terlebih dahulu, lalu aku lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia enggak jatuh, teman-teman. Real seperti yang ada di video. Bentar, aku kayaknya harus ulang deh rada jauhan biar lebih jelas. Kita coba lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, tak putar lebih kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini ajaibnya, entah bagaimana rodanya bisa nggak jatuh secara langsung. Ini benar-benar hal yang di luar intuisi kita. Makanya wajar banget video itu tadi di internet itu bisa sampai ditonton puluhan juta orang. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, kok bisa hal itu terjadi? Secara umum memang benda yang berputar itu akan mempertahankan kondisi geraknya. Sebagai contoh, gangsing ketika muter dia bisa seimbang. Sepeda ketika jalan rodanya muter itu juga bisa seimbang. Simpelnya seperti itu, teman-teman. Dan hal itu juga yang terjadi pada konteks roda berputar ini tadi. Walaupun ini masih kerasa kayak nggak masuk akal. Beneran deh, karena gimana pun juga ketika dia muter ya harusnya kan ketarik ya, jatuh gitu loh. Ini masih ada di luar intuisi kita. Nah, ini butuh penjelasan tambahan. Kalau secara fisika, kata kuncinya ini adalah tentang angular momentum atau momentum sudut.
Tapi itu ribet dan membosankan. Jadi di sini aku tunjukkan yang secara logikanya aja, penjelasan secara logika. Nah, di sini biar simpel kita fokus ke satu bagian kecil aja, teman-teman. Nah, ini memang roda, tapi roda ini kan istilahnya terdiri dari bagian-bagian kecil lah, istilahnya kayak gitu. Dan di sini biar lebih gampang memahaminya, kita fokus ke satu bagian ini dulu aja. Kita anggap di sini posisi awalnya dia berada di atas. Nah, ketika rodanya ini berada dalam kondisi diam dan aku lepaskan, dia akan jatuh, teman-teman. Jatuh ke arah sana ya. Nih loh. Jatuh ke arah sana. Oke, cukup jelas ya sampai sini. Dia bergerak ke arah sana. Nah, kemudian ketika roda ini berputar, ada kejadian yang cukup menarik. Ketika dia berputar, posisinya dia sekarang berpindah dari yang di atas ini, kemudian dia berpindah di bawah sini. Oke. Ingat, bagian ini tadi dia pengen gerak ke arah sana, teman-teman. Sementara itu, kalau yang tadi roda dalam kondisi diam, bagian bawah ini dia pengennya gerak ke arah sana. Gini kan kalau jatuh tadi. Nah, inilah dia hal menariknya. Bagian ini dia pengen gerak ke arah sana. Sementara dari gerakan gravitasi dia pengen gerak ke arah sana. Jadinya dua efek ini tadi saling menghilangkan. Oke? Di satu sisi dia pengen gerak ke sana, di satu sisi dia pengen gerak ke sana, dan jadinya bagian ini justru jadi seimbang. Nah, intinya seperti itu, teman-teman. Coba dicerna dulu, coba diulang lagi kalau perlu bagian ini tadi. Gimana? Apakah udah cukup jelas, teman-teman? Semoga cukup jelas ya. Ini memang konsepnya rada di luar intuisi kita, tapi konsepnya seperti itu. Dan sebagai konsekuensi karena rodanya ini nggak jatuh, dia kemudian bergerak secara memutar seperti ini tadi. Nah, kan gini ya. Dia nggak jatuh, tapi kemudian dia mengimbanginya dengan cara bergerak memutar seperti ini. Versi lain dari gerakan itu tadi juga bisa kita temukan pada giroskop seperti ini, teman-teman. Dan ini bahkan gerakannya bisa lebih canggih lagi, lebih cantik lagi. Kita coba. Dalamnya ini udah muter dan aku taruh miring aja. Itu dia nggak jatuh. Ini miring loh. Ajaib. Karena sifatnya yang bisa mempertahankan posisinya, sistem giroskop itu banyak sekali dipakai di sekitar kita, walaupun mungkin kita nggak menyadarinya. Yang paling dekat salah satu contohnya itu ada di HP kita. Tanpa sadar di HP kita ini tuh ada sensor giroskopnya, sehingga arah dari HP ini itu dia bisa kedeteksi. Makanya ketika kita buka map, kemudian kita mengubah arah HP kita, itu bisa kelihatan arahnya kemana. Itu salah satu fungsinya. Selain itu, giroskop ini juga dipakai di pesawat atau bahkan pesawat luar angkasa untuk bisa menjaga arahnya biar nggak berubah. Atau yang lebih canggih lagi, ini juga bisa dipakai untuk mengubah arah gerak benda. Di satelit biasanya juga dipakai. Jadi ya, fenomena giroskop ini adalah fenomena fisika yang benar-benar menarik dan aplikasinya sangat luas di sekitar kita. Itulah fisika. Demikian dulu untuk video kali ini, teman-teman. Kalau kalian nemu video yang bagus, yang mind blowing di internet, silahkan kirim aja di Discord atau langsung tag aja di videonya itu. Oke, demikian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.